pada kegiatan hari ini. Bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji atau BPSBP tidak lagi diperbolehkan memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji, dan jika melanggar, maka Kementerian Agama dapat memblokir dan atau melakukan pencabutan user IDC Squad. Hal ini yang terus disosialisasikan oleh kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan melalui seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Kota Balikpapan kepada masyarakat dengan pihak terkait. Kementerian Agama Kota Balikpapan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait terhadap keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah serta peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ada beberapa poin dalam aturan baru, antara lain BP untuk tidak memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 4, Ayat 1 dan 2 yang baru disahkan Menteri Agama. Setoran awal BP bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPA BP. Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut secara tegas mengatakan, jika BPSBP memberikan dana talangan, maka Kementerian Agama dapat memblokir dan atau pencabutan user IDC Squad setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi. Selain itu, untuk memangkas daftar tunggu yang semakin panjang, di dalam PMA ini juga mengatur warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran haji reguler apabila masih berstatus daftar tunggu atau pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Kepala Bidang PHU Kemenak Provinsi Kaltim, Haji Ahmad Ridani mengatakan, sosialisasi tersebut dimaksudkan agar warga, masyarakat, dan pihak terkait, dalam hal ini BPSBP, dapat memahami tentang aturan dari PMA nomor 1 tahun 2021, yang mana salah satu poin dari PMA tersebut, yakni BPSBP dilarang untuk memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji. Adapun sanksi yang diberikan terhadap larangan tersebut, pemblokiran dan atau pencabutan user IDC Squad. Jadi poin yang ada dalam sini ada beberapa hal ya. Yang pasti perubahan dari PMA nomor 6 tahun 2019 kepada PMA nomor 13 tahun 2021. Seperti diantaranya adalah yang sangat penting itu masalah dana talangan bagi bank penerima setoran. Kalau dulu tidak ada yang mengatur untuk dana talangan itu, yang saat ini tidak boleh lagi sekarang. Kalau dulu tidak diatur dulu, ya sekarang sudah diatur bahwa bank penerima setoran tidak boleh memberikan dana talangan kepada masyarakat yang ingin naik haji. Kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan masalah pendamping untuk mahram, itu daftar haji harus 5 tahun. Kalau dulu masih 3 tahun. Nah, ini ada perubahan waktu. Termasuk juga dengan penggantian jamaah haji bagi ahli waris. Nah, dulu kalau pengganti itu bisa dilakukan ketika dia sudah mendaftar 3 tahun. Tapi pengganti ini sekarang harus 5 tahun dulu mendaftar haji baru bisa mengganti. Kemudian yang berikutnya adalah istilah SPPH, surat pendaftaran pergi haji, itu berubah, yang namanya sekarang SPH saja, surat pergi haji. Nah, itu yang sekiranya yang krusial yang berkaitan dengan masalah perubahan itu. Bank BPS ya, Bank Penerima Setoran tidak boleh memberikan dana talangan kepada jemaah haji. Jadi kalau orang yang mau naik haji memang mampu untuk bayar itu, jadi bukan ditalangi. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan mengatakan sosialisasi PMA nomor 13 tahun 2021 dimaksudkan agar pihak BPSBP dapat memahami mekanisme-mekanisme yang ada di PMA tersebut. Kami berharap bahwa semua bank penerima setoran haji ini bisa memahami mekanisme dari pendaftaran haji itu, apa saja yang perlu diketahui. Kemudian bahwa bank penerima setoran haji ini benar-benar bisa memahami PMA nomor 13 tahun 2021 ini. Sehingga dengan demikian nanti tidak ada lagi masalah-masalah di kemudian hari. So, apabila di awal ini bermasalah, itu nanti bisa ke depan belakangnya bermasalah. Nah, kami juga akan berharap nanti terus bersinergi dengan para bank penerima setoran haji ini agar nanti semuanya sudah beres. Ya, jemaah juga sudah puas, hal-hal apa saja yang tidak boleh, apa saja yang dibolehkan. Sementara itu, Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kota Balikpapan Suharto Baijuri mengatakan, salah satu poin yang ada di PMA nomor 13 tahun 2021, yakni terkait dana talangan, sehingga diharapkan ke depan pihak BPSBP tidak lagi memberikan dana talangan kepada calon jemaah haji
sehingga yang benar-benar berangkat haji tersebut benar-benar yang telah siap dan mampu. Melakukan sosialisasi terkait KMA Menteri, yaitu nomor 13 tahun 2021, yang mana di dalamnya berisi tentang dana talangan pada BPS kita yang ada di Kota Balikpapan. Sehingga sosialisasi ini mudah-mudahan bisa terserap dengan baik dan bisa tersampaikan dengan baik, sehingga BPS kita yang ada di Kota Balikpapan ini tidak ada lagi melakukan sistem dana talangan kepada calon jemaah haji. Jadi harapan kami ke depan jemaah haji itu betul-betul yang mendaftar itu sudah istitoah dan betul dia sudah tidak ada lagi sangkut paut dan sebagainya. Jemaah haji itu berangkat haji ke Mekah itu salah satu menunaikan rukun Islam yang kelima. Terkait rukun Islam yang kelima berarti jemaah haji kita ini sudah mapan sandang, pangan dan sebagainya, termasuk kesehatan beliau. Sehingga dalam berhaji itu akan nyaman dan kita tidak memikirkan hal-hal yang ada di tanah air yang ditinggalkan dan sebagainya. Khawatir kami dengan adanya dana talangan, apabila jemaah haji tadi berangkat tapi masih ada tanggungan di daerah atau yang ditinggalkan, apabila beliau meninggal di sana, siapa nanti, bagaimana kan gitu, yang melunasi hutangnya. Walaupun sudah ada asuransi gitu terkait dana haji, tapi yang bersangkutan sendiri kan berarti meninggalkan hutang dalam berhajinya, sehingga tadi syarat untuk istitoahnya tidak terpenuhi. Begitu. Dengan terbitnya peraturan yang baru, yaitu mengikat dari peraturan sebelumnya tahun 2018 tahun 2019, maka di tahun 2021 ini keluarlah peraturan baru kembali, yaitu terkait dana talangan. Di peraturan ini tidak ada satu bank BPS pun melakukan pinjaman atau dana talangan kepada calon jemaah haji, sehingga apabila terdapat atau diberi atau ketemuan begitu, ini akan dicabut ID-nya, itu mungkin, sehingga mereka tidak lagi bisa kerjasama dengan kami untuk terkait setoran haji awal. Nah, harapan kami kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kota Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur, kami berharap kita kalau memang belum mampu, kita tidak usah memaksakan diri dengan cari pinjaman dan sebagainya, sehingga akan mempersusah kita sendiri, mempersulit diri sendiri. Ya kalau memang kita sudah niat berhaji, paling tidak kita mampu dulu. Tadi baik sandang, pakan dan papan semuanya sudah, kemudian kesehatan dan sebagainya sudah siap, kita sudah istitoah, baru kita mendaftar, dan tidak perlu kita pinjam dari bank lain untuk mendaftarkan haji atau pinjam dari mana saja yang sifatnya nanti akan mengganggu perekonomian kita. Ini kalau bisa, atau perekonomian dalam rumah tangga ini dihentikan saja gitu, jangan sampai kita lakukan kembali. Kemudian dari bank-bank BPS kita, ya harapan kita tidak usah melakukan hal-hal yang seperti itu, karena akan nanti akibatnya akan terkena kita diri sendiri, sehingga kita tidak lagi bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sebagainya. Karena undang-undangnya sudah ada, ya tolong dipelajari, kemudian dibaca, dilakukan, sehingga kita tidak salah dalam bertindak atau bekerja dalam sehari-harinya. Sekali lagi 1, 2. Tim Liputan HBM TV melaporkan. Oke, boleh jempol dulu semua, tahan 1, 2, 3.